Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok stretching izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas mata kuliah teknologi komputing. Kami di sini mengangkat judul yaitu Staging, Sistem Prediksi dan Monitoring Stunting berbasis Cloud Computing dan Big Data di Posyandu XYZ. Sebelumnya perkenalkan dulu dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fajar Triwahyuni dengan NIM akhir 09, lalu ada saya sendiri Nahila Sofi Kirana dengan NIM akhir 23, lalu ada Takia Ferdian Albar dari NIM akhir 25, kemudian ada Natasha Safira Asifa dengan NIM akhir 28, dan yang terakhir ada Putri Elana Zila dengan NIM akhir 47. Pada penelitian kali ini dilatar belakangi oleh stunting, di mana stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis dalam 1000 hari pertama dari kehidupan. Dampaknya tidak hanya pada tinggi badan, tetapi juga pada perkembangan otak, imunitas, dan produktivitas di masa depan. Prevalensi stunting di Indonesia sebesar 19,8%, itu kurang lebih di Indonesia tuh 1 dari 5 balita terkena penyakit stunting. Itu data dari tahun 2024. Lalu di sini kami memiliki masalah, yaitu pencatatan data di Posyandu ini masih manual dan terpisah, sehingga sulit untuk mendeteksi dini dan pengambilan keputusan yang cepat. Kemudian kita memberikan solusi, yaitu digitalisasi cloud computing dan big data analitik untuk sistem pemantauan dan prediksi stunting secara real time. Kemudian rumusan masalah yang kami angkat yaitu yang pertama, bagaimana data posyandu dimanfaatkan untuk deteksi dini stunting, lalu bagaimana merancang sistem cloud yang efisien dan aman, kemudian yang ketiga, bagaimana menampilkan hasil prediksi dalam dashboard yang mudah digunakan. Di sini juga kami memiliki tujuan. Tujuannya yaitu tujuan dan manfaat. Yang pertama tujuannya untuk membangun dashboard prediksi stunting. Yang kedua, integrasi data posyandu ke cloud. Yang ketiga, visualisasi data untuk sebagai alat bantu keputusan. Lalu manfaatnya juga ada yang pertama untuk deteksi dini balita berisiko stunting. Nah, yang kedua, intervensi lebih cepat dan tepat. Nah, yang ketiga, untuk dukung program percepatan penurunan stunting. Baik, untuk selanjutnya adalah terkait analisis kebutuhan data dan juga perusahaannya. Jadi, untuk perusahaan di sini kita menggunakan atau kita inisialisasikan sebagai fiktif. Jadi, kita namai dengan Puskesmas ABC dan juga wilayah XYZ. Jadi, data yang kita gunakan nantinya adalah data balita yang diperoleh dari Puskesmas ABC di suatu wilayah, di mana Puskesmas ini membina 17 posyandu aktif yang rutin mencatat data balita. Tetapi, seperti yang sudah disinggung tadi, proses pencatatannya ini masih secara manual, sehingga belum terintegrasi teknologi untuk membantu prosesnya supaya lebih cepat dan juga akurat. Next, untuk kebutuhan datanya, jadi untuk dapat membuat monitoring dan juga sistem prediksi, kita membutuhkan data-data historis. Jadi ada beberapa data yang kita butuhkan. Yang pertama terkait data identitas dari balitanya, seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga alamat. Lalu yang kedua terkait data riwayat kesehatan dan juga pertumbuhan, seperti berat badan, tinggi badan, yang dari data tersebut bisa kita ketahui nanti untuk status gizi dari balita-balitanya. Selanjutnya ada umur saat pengukuran, lingkar kepala, frekuensi dan riwayat imunisasi, riwayat penyakit, dan juga tanggal pengukuran. Selanjutnya ada juga terkait data tambahan seperti data konsumsi makanan. Jadi bisa kita ketahui bagaimana balita tersebut mendapatkan
makanan dari sehari-hari. Lalu ada status ekonomi keluarganya seperti apa dan juga kondisi sanitasi rumah yang ditinggali. Selanjutnya, untuk kebutuhan penyimpanan, komputasi, dan juga analitik. Yang pertama adalah terkait penyimpanan data. Jadi, data yang kita kumpulkan itu nantinya akan disimpan di Google Cloud Storage, ya, di mana file mentah seperti spreadsheet ataupun laporan periodik gitu yang masih belum digital juga akan disimpan ke Google Cloud Storage. Nah, nantinya untuk data-data yang sudah terstruktur akan disimpan di MongoDB ataupun kita bisa sebut dengan database. Lalu untuk komputasinya sendiri itu adalah mencakup seperti proses olah data dari preprocessing sampai dengan pemodelannya itu nanti menggunakan Google Colab. Lalu untuk kebutuhan analitiknya ya dan juga visualisasi, jadi untuk kita bisa melihat ataupun pengambilan keputusan seperti apa, itu kita menggunakan layanan Google Cloud juga, yaitu Google Data Studio seperti Looker, di mana sistem akan membangun dashboard interaktif sehingga dapat kita ketahui beberapa informasi seperti visualisasi jumlah balita, lalu analisis riwayat kesehatan balita, serta sebaran risiko stunting per wilayah yang kita peroleh dari data-data historis tadinya. Selanjutnya ada arsitektur solusi. Jadi, arsitektur yang akan kita bangun itu dari awal kita lakukan input data posyandu yang biasanya tersimpan pada Google Sheets ataupun form ataupun CSV, di mana nanti akan kita simpan di dalam cloud storage dan juga database yang kita pilih adalah MongoDB. Lalu ada data ingestion, yaitu menggunakan Python. Di sini ada juga proses-proses seperti preprocessing, ya, menggunakan Google Colab. Selanjutnya ada machine learning model. Di sini kita menggunakan Google Colab juga untuk memanfaatkannya serta model deployment. Lalu ada dashboard, monitoring dan juga prediksi menampilkan hasil analisisnya serta sekiranya bagaimana pengambilan keputusannya. Lalu ini ada penggunaan dari user atau dari petugas posyandu ataupun Puskesmas. Oke, selanjutnya terdapat pemilihan layanan cloud di mana untuk layanan cloud-nya sudah dijelaskan di sebelumnya. Terdapat Google Cloud Storage untuk menyimpan file input posyandu seperti CSV atau file JSON. Selanjutnya ada MongoDB untuk menyimpan data balita dan hasil prediksinya nanti. Kemudian ada Google Colab melakukan proses pelatihan model machine learning. Selanjutnya ada Streamlit untuk aplikasi interaktif untuk prediksi berbasis web. Dan selanjutnya ada Google Data Studio yang menyediakan dashboard visual pertumbuhan dan risiko stunting balita. Next. Selanjutnya alur data atau alur pemodelan pada prediksi kali ini dimulai dengan data ingestion, di mana data balita dikumpulkan melalui Google Form atau CSV ataupun JSON, dan data kemudian disalurkan ke penyimpanan cloud seperti Google Cloud Storage atau langsung ke database seperti MongoDB. Selanjutnya ada analisis dan prediksi, di mana di analisis tersebut terdapat proses pre-processing yang melakukan pembersihan data mulai dari pengisian nilai nol, menyesuaikan satuan dan mengkodekan menggunakan Python. Selanjutnya, pada prediksi menggunakan model machine learning seperti random forest ataupun logistic regression yang digunakan untuk menganalisis data historis dan memperbaiki tingkat risiko balita seperti rendah, sedang, maupun tinggi. Dan untuk visualisasi akan menampilkan hasil prediksi dalam dashboard interaktif yang memuat tren pertumbuhan, peta risiko stunting, notifikasi balita yang berisiko terkena stunting, dan serta rekomendasi tindak lanjut. Next. Selanjutnya untuk rancangan dashboard, di sini untuk filter-filter yang akan terdapat pada dashboardnya seperti statistik umum terkait total balita, kasus stunting, dan risiko tingginya stunting yang ada pada wilayah tersebut. Selanjutnya terdapat tabel
balita yang berisi detail identitas, status gizi, riwayat dan riwayat kesehatan. Selanjutnya terdapat filter data itu berdasarkan desa ataupun kecamatan, umur, jenis kelamin, dan status gizi. Selanjutnya terdapat grafik pertumbuhan di mana grafik tersebut akan menunjukkan perkembangan terkait berat badan, tinggi, lingkar kepala, dan umur yang akan dibandingkan dengan standar pertumbuhan WHO. Selanjutnya terdapat notifikasi otomatis yang akan mendeteksi risiko tinggi dan riwayat penyakit dari balita tersebut. Selanjutnya ada rekomendasi tindakan yang berisi saran intervensi berdasarkan data dan kondisi dari balita tersebut. Next. Selanjutnya terdapat perkiraan performa sistem di mana di sini dijelaskan terkait komponen yang ada pada sistem seperti upload dan akses data yang diestimasi kurang dari 3 detik untuk kurang dari 100 entry data balita. Selanjutnya untuk training model machine learning diestimasi sekitar 10 menit. Kemudian waktu respon EPA prediksi diestimasi kurang dari 1 detik setiap prediksi. Selanjutnya ada kecepatan tampilan dashboard, itu estimasi performa sekitar 2 sampai 3 detik untuk membuat grafik dan tabel. Dan yang terakhir terdapat akurasi awal model diperkirakan antara 80% sampai 90% tergantung fitur dan data yang akan digunakan. Next. Kemudian ada perkiraan biaya layanan cloud di mana mulai dari penyimpanan yang kurang dari sama dengan 5 giga dengan estimasi biasa biaya per bulan itu 0 sampai 0,5 dolar dan yang masih dalam batas kuota gratis. Selanjutnya ada Firebase seperti Sparkplan itu menggunakan layanan yang gratis dan untuk versi awal sistem. Kemudian untuk Google Colab Pro, ini estimasi biayanya sekitar 10 dolar sampai 15 dolar per bulan untuk melatih model agar lebih efisien. Selanjutnya untuk hosting EPA atau cloud function itu sekitar 0 sampai 1 dolar, di mana penggunaan hosting ini mulai dari yang gratis hingga batas penggunaan tertentu. Selanjutnya pada dashboard di sini menggunakan Streamlit atau Looker itu menggunakan layanan gratis dan total perkiraan itu mencapai kurang lebih 20 dolar yang bisa dijalankan secara gratis di awal deployment. Next. Baik, selanjutnya ada rencana keamanan data dan akses. Yang pertama ada enkripsi data saat dikirim dan disimpan. Lalu yang kedua ada autentikasi pengguna, yaitu ada Firebase, Auth, atau login manual. Lalu yang ketiga hak akses berdasarkan peran per wilayahnya. Lalu yang keempat ada anonimisasi identitas balita di dashboard. Lalu yang terakhir ada logging aktivitas pengguna untuk audit dan monitoring. Selanjutnya ada rencana backup dan disaster recovery. Untuk aspek yang pertama ada backup rutinan. Disaster recovery-nya itu melakukan pencadangan data otomatis harian, snapshot mingguan. Lalu yang kedua, aspeknya itu ada redundansi penyimpanan. Untuk disaster recovery-nya itu melakukan filenya disimpan di 2 lokasi server berbeda, yaitu multi-region. Lalu yang ketiga itu ada pemulihan sistem. Disaster recovery-nya itu menyiapkan skrip untuk restore file CSV atau JSON dari backup. Lalu yang keempat ada uji coba pemulihan. Disaster recovery-nya itu simulasi pemulihan dilakukan rutin sebulan sekali. Yang terakhir ada alternatif offline. Disaster recovery-nya itu menyiapkan file ekspor PDF atau Excel untuk digunakan saat darurat. Selanjutnya, di sini ada jadwal kegiatannya. Di bulan pertama, itu melakukan studi literatur dan identifikasi kebutuhan sistem dan desain awal arsitektur. Lalu, bulan selanjutnya, bulan kedua, itu ada pengumpulan dataset, juga melakukan integrasi data ke cloud storage. Lalu,
Bulan selanjutnya, bulan ketiga itu melakukan pre-processing data, juga EDA exploratory data analysis. Lalu untuk bulan keempat itu ada melakukan evaluasi model dan pengembangan, maaf, ada melakukan pengembangan model dan juga evaluasi model. Lalu bulan selanjutnya, bulan kelima itu ada pengembangan dashboard dan uji coba sistem. Dan yang terakhir, bulan keenam ada finalisasi sistem. Selanjutnya, risiko dan mitigasi. Untuk risiko utamanya itu meliputi data posyandu yang tidak lengkap, keterbatasan internet, minimnya literasi digital pengguna, biaya cloud, dan potensi kehilangan data. Untuk solusinya itu bisa menggunakan data dummy awal, menyediakan laporan offline, buat panduan sederhana, memanfaatkan cloud gratis, serta aktifkan backup dan disaster recovery. Baik, untuk kesimpulan dan rekomendasi pada penelitian kali ini, untuk kesimpulannya yaitu sistem dashboard prediksi dan monitoring stunting berbasis code dan big data memberikan solusi digital untuk mendukung pemantauan pertumbuhan balita secara real-time, akurat, dan efisien. Teknologi ini memudahkan analisis data, prediksi risiko, dan visualisasi bagi petugas kesehatan. Sistem juga dirancang dengan aspek keamanan, fleksibilitas, dan kemudahan adopsi. Kemudian kami juga memberikan rekomendasi. Yang pertama, digitalisasi data posyandu secara berkala dan terstandar. Lalu yang kedua, sertakan pelatihan singkat untuk petugas. Yang ketiga, ada memanfaatkan layanan tool gratis dari mitra teknologi. Yang keempat, ada kembangkan fitur tambahan seperti peta risiko, notifikasi, integrasi program gizi. Yang kelima, ada evaluasi rutin performa model setiap 3 sampai 6 bulan. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Eh, jadi, saya izin menyampaikan, ada salah satu anggota kelompok kami, yaitu Takia Ferdiansyah Albar, tidak bisa ikut berpartisipasi dalam melakukan presentasi tugas besar kali ini, dikarenakan ada musibah yang menimpa keluarganya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.